Para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sedayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Memories of the Sword yang rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang perjalanan pembalasan dendam seorang anak perempuan pendekar pedang terhadap orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Namun betapa mengejutkannya, kebenaran yang harus diterima karena pembunuh orang tuanya adalah orang yang terdekatnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film ini, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Hongi yang di punggungnya terdapat bekas luka sedang berbaring, kemudian ia terbangun. Saat itu Hongi berjalan di tengah kebun bunga matahari untuk mengambil air di dalam kendi. Dia tiba-tiba melompati bunga matahari yang paling tinggi dan berhasil. Ia pun berlari kencang dengan senang melakukan lompatan-lompatan lain, melewati pasar, kemudian menaiki kuda. Ia pun melompat lagi ke atas pohon dan melihat pertandingan yang saat itu dimenangkan oleh seorang pendekar pemuda yang bernama Yaul. Kemudian Hongi di sini turun ke arena pertandingan dan saat itu sang Jenderal Yubik pun mengizinkan Hongi untuk bertarung. Dan saat melihat Hongi, Jenderal Yubik teringat dengan seorang wanita di masa lalunya yang sangat ahli menggunakan pedang. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hongi, namun Hongi segera melarikan diri. Di sebuah kedai minuman, seorang wanita buta bernama Seolrang sedang menuangkan minuman untuk para pelanggannya. Para pelanggan di sana menceritakan kejadian yang terjadi saat pertandingan, bahwa ada seseorang yang tampak seperti perempuan mengikuti pertandingan dengan keahlian berpedang yang cukup hebat. Lalu Seolrang pun terkejut dan mencari putri angkatnya, yaitu Hongi. Di saat Hongi dalam perjalanan pulang, Jenderal Yubik menghadangnya dan menanyakan namanya. Hongi pun menjawab bahwa namanya adalah Hongi. Kemudian Jenderal Yubik mengajak Hongi bertarung untuk saling melepaskan penutup wajah. Dan Hongi pun berhasil melepas milik Jenderal Yubik. Saat itu Jenderal Yubik sedang lengah karena semua gerakan Hongi mengingatkannya dengan wanita di masa lalunya yang ternyata adalah ibu angkatnya Hongi. Di malam harinya, ibu angkat Hongi sedang berbicara dengan seorang laki-laki bangsa Arab. Ibu angkat Hongi mengkhawatirkan Hongi dan merasa ketakutan jika Jenderal Yubik menemukan mereka. Ketika Hongi sudah pulang, ibu angkatnya sudah menunggunya dan bertanya kemana saja di hari ini. Hongi pun menyerahkan penutup wajah yang berhasil diambilnya kepada ibu angkatnya. Ibu angkatnya meraba dan menemukan sebuah nama. Di sini ibu angkatnya bertanya kepada Hongi kenapa ia belajar ilmu bela diri. Hongi pun menjawab ia belajar untuk dua orang yang harus mati di tangannya, yaitu orang yang telah membunuh orang tuanya. Dan di saat usianya 20 tahun, dia akan membunuhnya demi membalaskan dendamnya itu. Lalu ibu angkat Hongi pun mengatakan kebenarannya bahwa satu musuhnya telah melihatnya hari ini dan satunya lagi adalah orang yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Ia pun menunjukkan sebuah pedang dan mengatakan kepada Hongi jika ia ingin mengambil pedang tersebut, maka ia harus membalaskan dendam kedua orang tuanya dan jangan menyesalinya. Dan tanpa ragu Hongi pun mengambil pedang tersebut. Pedang yang diberikan itu bernama pedang Seolrang, salah satu dari 3 pedang terkenal. Lalu ibu angkat Hongi pun menceritakan kepada Hongi bahwa dulu ada 3 pendekar hebat yang terkenal dengan ketiga pedangnya. Salah satunya 3 pedang tersebut adalah milik ibu angkat Hongi yang bernama Seolrang, dan 2 lainnya adalah Jenderal Yubik yang dulunya namanya adalah Doki, dan yang ketiga adalah ayah kandung Hongi. Pedang pertama bernama pedang Puncun. Pedang itu milik ayah kandung Hongi yang bertujuan untuk menetapkan tujuannya. Yang kedua adalah pedang Seolrang milik ibu angkat Hongi yang bertujuan untuk memerangi ketidakadilan. Dan terakhir adalah pedang Doki milik Yubik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan membantu tujuan. Ketiga pedang tersebut seperti saudara dan akan bersama sampai mati. Dan pemilik pedang Seolrang dan pedang Doki adalah sepasang kekasih. Mereka bertiga berperang untuk rakyat dan berhasil menawan anak gubernur yang bernama Lee Jeonbuk. Di saat Lee Jeonbuk berhasil ditawan dan dihadapkan ke Gubernur Lee yang merupakan ayah dari Lee Jeonbuk. Kemudian ayah Hongi meminta agar gubernur tersebut mendengarkan permintaan rakyat. Namun Gubernur Lee malah menyandra istrinya dan anaknya, yaitu Hongi.
ayah Hong Yi tetap pada pendiriannya, yaitu untuk membela rakyat. Namun Yubik berniat dan memilih melepaskan Lee Chon-buk, serta meminta ayah Hong Yi untuk mengikuti perkataan Gubernur Lee. Akibat dari pengkhianatan Yubik, ayah Hong Yi marah padanya dan bersumpah tidak akan memaafkannya. Mereka berdua pun bertarung. Dan saat ayah Hong Yi hampir menghunuskan pedangnya kepada Yubik, seorang yang merupakan kekasih dari Yubik, yang mana menghunuskan pedangnya ke punggung ayah Hong Yi hingga tewas. Yubik pun mendekat sambil menatap Gubernur Lee dan anaknya, dan ia pun membunuh ibu kandungnya Hong Yi dan melukai punggung Hong Yi yang saat itu masih bayi. Kembali ke masa kini, ibu angkat Hong Yi mengatakan semuanya kepada Hong Yi bahwa ia adalah Solrang dan pedang itulah yang menusuk jantung ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa orang yang menutup mukanya berhasil dilepas oleh Hong Yi adalah Duki, orang yang telah membunuh ibunya. Kemudian seorang pun menyuruh Hong Yi pergi dari rumahnya, dan di saat bertemu lagi, ia bilang bahwa salah satu dari kita harus mati. Kemudian Jenderal Yubik yang tengah bersantai bersama pasukannya tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Dan di saat hujan turun, Jenderal Yubik pergi menemui sang kaisar. Saat itu sang kaisar meminta Jenderal Yubik untuk menunjukkan keahliannya. Ia pun bertarung di tengah hujan dan berhasil melumpuhkan lawannya. Kemudian di tempat lain, Hong Yi yang sedang tertidur di tengah hutan bermimpi bahwa ia telah menusuk ibu angkatnya hingga tewas. Dan saat terbangun, tiba-tiba ada harimau menerkam ke arahnya, namun berhasil dibunuhnya. Kemudian Hong Yi pergi ke kedai minuman keras dan membuat kekacauan di sana. Dan di sana dia bertemu dengan Yaul, laki-laki yang pernah menjadi lawannya saat pertandingan dulu. Hingga Yaul membawa Hong Yi yang mabuk itu ke rumahnya. Pagi harinya, ibu angkat Hong Yi menemui seorang kakek tua yang merupakan gurunya dan memintanya untuk memberikan pedang puncun kepada Hong Yi, yang membuat gurunya tersebut marah besar. Kemudian di tempat lain, Jenderal Yubik bertemu seorang pengrajin kayu dan pergi ke sebuah ruangan istana, tempat tahta raja yang dibuat oleh pengrajin tersebut. Tempat itu bernama Istana Muryung. Lalu Jenderal Yubik kemudian pergi menemui Yaul yang merupakan orang kepercayaannya dan memintanya untuk membunuh Lee Chon-buk. Yaul kemudian datang menemui Lee Chon-buk dan mengatakan bahwa ia ingin membunuhnya atas perintah dari Jenderal Yubik. Ia pun mengalahkan tusuk konde yang telah diberi racun ke leher Chon-buk dan menusuknya. Kemudian Yaul berpura-pura membuat kesepakatan dengan Chon-buk untuk membunuh Jenderal Yubik. Dan pada pagi harinya, saat pertemuan dengan sang kaisar, Chon-buk menyarankan agar Jenderal Yubik pergi ke utara untuk berperang. Dan saat ia berbicara dengan sang kaisar, Chon-buk tiba-tiba batuk darah dan hampir sekarat. Lalu Jenderal Yubik pun menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan mati secara perlahan. Kemudian Jenderal Yubik teringat di masa lalunya ketika Chon-buk masih menjadi tawanannya. Saat itu Jenderal Yubik merasa iri dengan Chon-buk karena Chon-buk anak gubernur dan memiliki kekuasaan. Jenderal Yubik pun memiliki keinginan dalam dirinya. Dia juga ingin menjadi penguasa dan memiliki tahta. Dan disinilah awal munculnya benih pengkhianatan Jenderal Yubik. Di tempat lain, pengrajin kayu yang telah membuat Istana Muryung beserta keluarganya dimasukkan ke dalam sebuah lubang dan dibunuh atas perintah dari Jenderal Yubik. Namun beberapa saat kemudian Hong Yi pun datang dan berhasil menyelamatkan cucu dari pengrajin kayu tersebut. Kemudian Hong Yi kembali ke rumah ibu angkatnya. Namun betapa terkejutnya ia melihat rumahnya hancur berantakan. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki bangsa Arab dan memberitahukan kejadian yang menimpa ibu angkatnya tersebut. Pada saat yang sama, Jenderal Yubik telah menjadi Perdana Menteri. Malam harinya Hong Yi mendatangi rumah Yubik. Ia pergi mencari Yubik dan bertemu dengannya. Di saat berbicara, Yubik menghunuskan pedang dan merobek bagian belakang baju Hong Yi. Punggungnya pun terlihat luka. Namun bukan luka yang Yubik buat saat Hong Yi masih bayi. Yubik pun mengatakan bahwa dia bukanlah Hong Yi yang sebenarnya. Lalu Yubik pun menusuk Hong Yi dan membuangnya ke dalam air. Saat itu Yaul pergi menyelamatkannya dan tiba-tiba seorang pun datang dan seorang bertarung melawan para pasukan yang menyerangnya. Ketika itu tubuh Hong Yi diambil oleh kakek tua yang merupakan guru dari pengguna 3 pedang terkenal tersebut. Dan seorang pun berhasil ditangkap oleh para pasukan seruan Yubik. Ia pun meminta untuk bertemu dengan Yubik. Yubik yang mengetahui seorang berhasil ditangkap segera menemuinya. Yubik mengetahui bahwa seorang sekarang tidak dapat melihat dan menjadikannya sebagai tahanan. Di tempat lain, saat itu Hong Yi telah diobati oleh kakek tersebut hingga sembuh.
Di pagi harinya Yubik menemui seorang yang tengah berdoa. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Yubik juga mengatakan bahwa Hungi bukanlah Hungi anak Pungcun karena bekas syayatan pedang di punggungnya bukanlah syayatan pedang miliknya. Yubik pun juga menikahi putri raja dan mengambil alih kekuasaan. Kemudian Yubik akhirnya menemui sang kaisar dan berniat akan melakukan kudeta terhadap kekuasaan jika dia tidak dinikahkan dengan putri mahkota. Di sisi lain, Hungi yang sudah sembuh diajari kakek itu ilmu bela diri dan cara berpedang. Dan setelah sekian lama, pada akhirnya kakek itu menyuruh Hungi untuk mencari pedang Pungcun. Dan di saat menemukannya, Hungi melihat sebuah kuburan kecil di sana. Di tempat lain, Yubik pergi menemui seorang lagi dan bertanya siapa anak perempuan yang bernama Hungi itu. Karena Yubik merasa tatapannya bukan seperti tatapan mata Pungcun. Di saat bersamaan kakek itu pun mengatakan bahwa Hungi telah meninggal dan menguburnya di sana. Dia juga mengatakan bahwa Hungi yang masih hidup saat ini ternyata putri kandung dari Solrang dan Yubik yang nama aslinya adalah Souli. Saat itu Solrang yang sengaja mengganti nama anaknya dengan Hungi karena berniat untuk menebus rasa bersalahnya akibat telah membunuh Pungcun dan keluarganya. Ia pun membesarkan anak kandungnya dengan menanamkan rasa kebencian kepada dua orang yang telah membunuh orang tua Hungi, yaitu dirinya dan Yubik. Solrang pun menganggap bahwa ini adalah salah satu cara untuk menebus dosanya kepada Pungcun dan keluarganya. Dan Yubik saat itu juga tahu kebenarannya. Solrang mengatakan bahwa Yubik telah membunuh Duki yang ada dalam diri Yubik. Solrang juga mengatakan bahwa yang telah ia cintai adalah Duki, bukan Yubik yang haus akan kekuasaan. Hari demi hari pun berlalu, pernikahan Yubik dan putri mahkota pun diadakan. Seorang yang menyuruh Youl untuk masuk ke ruangannya. Mereka saling berbicara dan seorang pun meminta bantuannya. Kemudian pada malam harinya, Hungi yang sebenarnya adalah Souli sudah membulatkan tekad bahwa dia adalah Hungi dan dia akan membalaskan dendamnya kepada Yubik. Ia pun mendatangi istana dan mencari Yubik. Ia pun bertarung melawan para pasukan yang sudah menghadangnya. Hungi yang pada akhirnya bertemu dengan Yubik di dalam istana. Mereka pun akhirnya saling bertarung. Di saat pertarungan sengit, Youl muncul dengan menyandra Solrang. Solrang berjalan mendekati Hungi dan Yubik yang sedang bertarung. Ia pun berdiri di depan Hungi dan terkena pedang milik Yubik. Kemudian Solrang mendekati Yubik dan memeluknya sambil mengatakan kepada Duki. Hungi dengan berat hati menusuk Solrang dan Yubik secara bersamaan ketika mereka berpelukan. Saat itu juga Yubik menatap putrinya dan menusukkan lebih dalam pedang tersebut hingga menembus tubuhnya. Setelah Hungi pun memberi hormat di depan jasad kedua orang tua kandungnya dan film pun berakhir. Jadi kisah film ini benar-benar tragis. Mulai dari perjuangan untuk membalaskan dendam kematian, pengkhianatan karena dibutakan oleh kekuasaan, rasa bersalah dan perasaan berdosa, hingga seorang ibu yang menanamkan kebencian terhadap dirinya dalam diri putri kandungnya sendiri sebagai cara untuk menebus dosanya di masa lalu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.